Siap, gerak. Doa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, absen dulu ya. Mas Azril, Mbak Afiza, Mbak Hasna, Mbak Fauzia, Mas Lubis, Mas Zidan, Mas Danu, Mas Faiz, Mas Tristan, Mbak Sinta, Mbak Ella, Mbak Zalika, Mbak Kaila. Oke, sekarang kita semua berdiri menyanyikan Mars Indonesia Raya.
apalagi nanam atau sayur itu adalah tumbuhan ya. Tujuan kita mempelajari tumbuhan untuk apa? Yang pertama, mengenali bagian-bagian tumbuhan ya. Nanti kita setelah mengenali, kita sudah paham ya bagian-bagian tumbuhan. Nanti setelah itu kita bisa menggambar bentuk tumbuhan ya. Coba Bu Guru pengen tanya, di sini ada tulisan tumbuhan. Coba tumbuhan apa saja yang terdapat pada labu? Labu apa? Yang di dalamnya ada tumbuhan. Ada tumbuhan. Mawar mati, lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah. Dari lagu itu ada berapa tumbuhan? Ada dua. Apa? Mawar dan melati. Ya. Oke. Sekarang kita bisa lihat bagian-bagian tumbuhan. Ya. Bagian-bagian tumbuhan. Nanti yang penting-penting bisa dicatat ya. Yang pertama ada akar dan fungsinya. Tahu akar ya? Akar. Akar itu ya terletaknya di mana? Letaknya di bawah tanah. Ya. Tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Karena apa? Akar fungsinya adalah untuk apa akar? Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di tanah. Akar pada tumbuhan mempunyai fungsi menegakkan dan mengokohkan batang. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara di dalam tanah. Kalau tidak ada akar, kira-kira tumbuhan mati apa tetap hidup? Karena tumbuhan tidak bisa menyerap air. Dan air itu berfungsi sangat penting di dalam pertumbuhan sebuah pohon atau sebuah tanaman ya. Tumbuhan tertentu seperti singkong, terus apalagi nih umbi-umbian ya, menyimpan makanannya pada akar ya. Nah, sekarang ada macam-macam akar. Yang pertama adalah akar tunggang atau bahasa lumbungannya taproot ya. Tulisannya taproot bahasa Inggrisnya ya. Adalah akar utama yang tumbuh langsung ke bawah dengan akar lateral yang lebih kecil, bercabang dan akar utama. Dari akar utama, contoh dari akar tunggang adalah kacang, jeruk, wortel. Ya, itu adalah akar tunggang. Terus yang kedua ada akar serabut. Ya, akar yang berbentuk seperti serabut. Tahu serabut ya? Apa? Serabut apa itu? Yang kecil-kecil banyak ya, terus di bawah. Akar serabut dengan ukuran pangkal dan ujung yang hampir sama. Pangkal sama ujungnya hampir sama. Umumnya terdapat pada tumbuhan
bukan akar, seperti batang dan daun. Contohnya akar tunjang, akar hatung. Ya. Terus ada lagi yang keempat adalah akar napas. Bahasa kerennya itu pneumothorax. Apa? Pneumothorax adalah akar yang tumbuh di atas permukaan tanah dan membantu tumbuhan bernapas dalam kondisi tanah yang apa itu? Yang tergenang. Contohnya adalah pohon bakau. Tahu pohon bakau? Tahu. Pohon yang tumbuh di mana? Pohon bakau. Di laut, di rawa-rawa, di pinggir-pinggir laut ya, itu di rawa-rawa adalah pohon bakau. Kalau di sini pernah lihat ke hutan mangrove yang di sana, PAI, terus di Brebes itu juga ada pohon bakaunya. Ya. Yang selanjutnya adalah akar gantung atau Aries root. Akar yang tumbuh menggantung di udara dari batang pohon dan kemudian menembus tanah. Ya, berfungsi untuk membantu penyerapan air dan nutrisi. Yang selanjutnya adalah akar tunjang. Akar yang tumbuh dari batang pohon atau dahan dan berfungsi untuk menopang tumbuhan. Contohnya adalah pohon beringin. Pohon beringin simbol apa ya? Bacanya. Pernah lihat pohon beringin? Mana? Di MTS di Bogor ada. Terus di mana lagi pohon beringin? Pernah lihat ya aslinya ya? Nah, pohon beringin itu menggunakan akar gantung. Ya. Selanjutnya adalah akar tunjang. Akar tunjang yang tumbuh dari batang pohon atau dahan dan berfungsi untuk menopang tumbuhan. Oh tadi contohnya akar tunjang ya. Yang ketujuh akar lekat atau radix albicans. Akar yang berfungsi untuk menempel pada tembok atau tumbuhan lain. Biasanya pada tumbuhan yang memanjat atau merambat. Contohnya adalah tanaman merambat. Misalnya kami ada tanaman merambat ya. Itu adalah bagian-bagian tumbuhan yang paling bawah apa? Akar. Dan ini adalah macam-macam akar. Selanjutnya di tumbuhan ada yang namanya batang. Tahu batang? Tahu. Batang dan fungsinya, ya. Batang adalah bagian yang menegakkan tumbuh-tumbuhan. Cabang dan ranting menempel pada batang. Batang berguna untuk mengangkut makanan. Makanan diangkut dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sementara air disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui batang. Nah, kalian bisa lihat itu ada gambar pohon di belakang, ya. Ada gambar pohon yang termasuk batang yang warnanya apa? Coklat. Yang coklat yang kokoh berdiri ya. Kalau yang kesana itu namanya ranting. Ya. Batang pada tumbuhan ada juga yang digunakan untuk menyimpan makanan seperti apa? Batang apa? Tebu. Terus?
yaitu helai daun, tulang daun, dan tangkai daun. Ya. Nah, ini adalah bagian daun. Yang di atas pucuk itu namanya tangkai daun. Ya. Terus yang ini, nah, yang seperti ini namanya tulang daun. Nah, ini namanya helai daun. Ya. Sudah sering melihat ya daun ya. Bentuk-bentuknya juga berbeda. Coba ini daun apa? Pernah lihat? Kemarin pas membuat itu jamu belum ada ininya ya. Ini daun sirih. Tahu sirih? Yang perempuan biasanya untuk jamu ada tambahan daun sirih. Ya. Kalau ini daun singkong. Oke. Terus ada beberapa bentuk ya. Daun pepaya juga bentuknya beda lagi ya. Ini yang saya gambar daun ya, ini daun jeruk. Nah, bentuk-bentuk daun juga berbeda-beda ya. Ada yang bentuknya seperti jari, contohnya adalah daun singkong. Terus ada lagi daun yang bentuknya kecil-kecil ya, seperti tanaman-tanaman. Nah, ini yang berikutnya dari bagian tumbuhan ada yang namanya bunga. Ya, bagian ini, bagian lain tumbuhan adalah bunga. Fungsi bunga apa? Bunga fungsinya untuk apa? Ada yang tahu fungsinya bunga untuk apa? Ayo, fungsinya dari bunga untuk apa? Yang tahu cum? Bunga berfungsi untuk apa, Mas Rizkan? Tetot, ya. Oke. Di dalam bunga ada bagian-bagiannya juga ya. Ada mahkota bunga, ada pelopak bunga, ada benang sari, ada putih, ada tangkai bunga. Tadi sudah Guru jelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Kita ulang dari awal. Yang pertama adalah akar. Setelah akar ada apa? Batang. Setelah batang ada daun. Yang terakhir bunga. Itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Sekarang tadi kan sudah kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita bikin kelompok. Satu kelompok isinya 4 orang. 4 orang. Silakan bergerombol. Ya, ini balik. Siap mempresentasikan hasil belajar kita. Yang pertama, daun fungsinya untuk tempat menyimpan makanan. Bunga berfungsi untuk organ reproduksi.
untuk menegakkan tumbuhan akan untuk menegakkan dan mengokohkan batang dan menyerap air. Oke, beri tepuk tangan untuk tangan ke atas. Sampai kita tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Ayo Mas Lutfi disiapkan. Siap, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk